Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat. Ane cuma bisa ngedoain, yang jawab salam Allah berikan kesehatan panjang umur, Allah berikan keberkahan, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah, yang punya utang biar pada cepat lunas. Bilang utang aja, orang kenceng aminnya. Jangan-jangan pada punya utang semua ini. Untungnya nggak pakai seragam ini. Tenang, yang nggak jawab salam juga tetap aneh doain pada masuk angin. Ayo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa fadailihi al-mutakathirah wa minanihi al-gamirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz yang telah berada di tengah-tengah kita. Wabil khusus kita punya guru ad-da'i Allah wal mujahid fi sabilillah, akhina al-kiram al-Ustaz Abdul Rashid al-Hafidh, wa akhina al-kiram al-Ustaz Taufik, dan telah hadir juga di tengah-tengah kita akhina fillah al-Ustaz Umar Bakri wal Ustaz Jahrudin, dan kepada para tokoh, para sepuh, Bapak Haji Heri, Bapak Haji Unan. Catatannya cuma segini doang, jadi yang gak disebutin mau dimaafin ya. Kita doakan semua guru-guru kita
para sepuh, para tokoh. Mata'alallah biduli hayatihim, amin. Amin. Agar Allah Ta'ala selalu berikan kesehatan panjang umur. Amin. Berkahkan hidupnya, Allah berkahkan ilmunya, dan Allah menangkan segala perjuangannya. Dan tentunya kepada hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah daripada Maulid Sayyiduna Muhammad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini malam kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim di majelis taklim Sa'dunya Zulfa Al-Mardiyah yang diwakafkan langsung oleh orang tua kita, yaitu Bapak Haji Sa'adi. Semoga beliau selalu berikan kesehatan panjang umur, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan keistiqomahan. Salawat ma'asalam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 12.00. Jadi cukup saya berbicara di sini 10 menit. 10 menit dikali 3, insyaallah 30 menit. Amin. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat bisa bermanfaat, bisa barakah. Amin. Lanjut ini. Udah 10 menit. Berarti tinggal 20 menit lagi. Mari Ibu Bapak jamaah sekalian, biar kita dicatat hadir di sini sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Ketahuilah, menuntut ilmu, ngaji, hadir ke majelis taklim itu lebih wajib, lebih utama. Kenapa? Karena menuntut ilmu, hadir ke majelis taklim itu adalah ibadah di atas ibadah. Jadi rajanya ibadah hadirnya kita ke majelis taklim. Terus gimana Ustaz? Ibadah sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah. Cuman ibadah tanpa ilmu luntur, ibadahnya tertolak. Ibadah luntur. Jadi syarat ibadah harus pakai ilmu. Makanya orang yang hadir di majelis taklim itu sudah melaksanakan ibadah di atas ibadah. Asy-Syaikh Ruslan dalam surat yang mengatakan fa kullu man bi ghairi ilmin yuqbalu 'amaluhu mardudatun la yuqbal. Setiap orang melakukan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa ngaji, tanpa paham, tanpa ngerti, yuqbalu 'amaluhu, itu ibadahnya, amalnya, sholatnya, puasanya, hajinya sekalipun la tuqbalu mardudatun, tertolak, tidak Allah terima. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ini, dengan adanya guru kita Al-Ustaz Abdul Rashid, Al-Ustaz Taufik, semakin terus untuk kita bersemangat melaksanakan daripada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tolong diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'zima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata
والإبادة والاستفادة والاستفادة والحسن على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتداء مرضاته وغرده وسواده وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nabi mengatakan, majalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala fayaqumuna hatta yuqalu lahum qumu qala ghafara Allah lakum dhunubakum wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Majalasa qaumun, dikatakan siapa suatu kaum duduk bebarengan seperti ini, yazkurun Allah Ta'ala, lalu ia berzikir, berselawat, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaqumuna hatta yuqalu lahu, dari duduknya sampai ia berdirinya, kumu. Lalu malaikat mengatakan, qala ghafarallahu lakum dzunubakum. Orang yang duduk hadir di majlis taklim, di majlis maulid, tadi kita telah bersama-sama membaca tawasul, betul enggak? Membaca zikir, membaca tahlil, dan barusan kita telah mendengarkan membaca daripada sirah nabawiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminannya, ghafarallahu dzunubakum, dosa kesalahannya Allah hapuskan, amin. Dosa kesalahannya Allah bersihkan, amin. Tidak cukup itu saja. Wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Aneh mau nanya, ada nggak orang yang hadir di sini nggak punya dosa? Bu, ada nggak? Ada nggak? Kalau emang orang itu nggak punya dosa, kita tahu bukan yang mana. Semua orang punya dosa, semua orang punya salah. Kesalahan itu, dosa itu akan Allah hapus, akan Allah bersihkan dengan kita berkumpul di majlis seperti ini. Amin. Wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Bukan dosa doang yang Allah hapuskan, bukan kesalahan doang yang Allah bersihkan, tetapi keburukan, kejelekan yang ada pada diri kita Allah ganti dengan kebaikan. Amin. Amin. Ada orang nggak punya keburukan? Ada nggak? Ada orang nggak punya kejelekan? Orang
punya keburukan, punya kejelekan, dengan orang tersebut hadir di majelis seperti ini, bila sayyi'atukum hasanah, keburukan, kejelekan yang Allah ganti dengan kebaikan. Amin. Amin. Kira-kira hadir di sini kita beruntung enggak? Beruntung. Beruntung enggak? Bahagia enggak? Senang enggak? Iya, yang punya utang enggak kepikiran, yang punya sakit juga enggak dirasain, betul enggak? Udah 20 menit ini. Kata guru saya, kalau ngaji gak usah lama-lama. Kenapa? Bikin orang ngantuk, bikin orang kesemutan, bikin bibir pecah-pecah panas dalam. Silakan minum barukan. Lanjut ini. Lanjut. Nah, ibu mah enak, agak ngirim doa. Jadi kita bersyukur sudah 1 tahun ini majelis yang diwakafkan oleh orang tua kita Bapak Haji Saadi, dan sudah terlihat bentuknya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal kita di akhirat. Amin. Bu, Pak, masih itu? Masih. Memesan. Belum ngopi. Jadi kalau kita tidak mau membantu, tidak mau mendukung dengan majelis yang ada di sini, ingat, harta yang kita makan bakal jadi kotoran. Betul nggak? Harta yang kita makan bakal jadi, harta yang kita simpan bakal jadi warisan atau bakal jadi rambutan. Betul nggak? Tetapi harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan untuk ini majelis akan menjadi tabungan kita di akhirat. Amin. Pengen punya tabungan di akhirat? Pengen gak? Bantu di majelis. Pengen punya tabungan di akhirat? Pingin bantu kagak? Giliran panitia mau ngedatangin buat pembangunan, iya ntar bapaknya belum balik. Ntar lagi sore, iya ntar bapaknya belum, ntar lagi. Datang pulang balik masih ntar aja. Giliran maulid mau laksanaan, minta sumbangan, iya Pak Ustaz, insya Allah. Jadi orang yang cerdas, kata Nabi kita Muhammad SAW, adalah yang selalu hatinya terpanggil untuk syiar Islam, membantu infak dan sedekahnya. Gak mampu dengan harta, dengan tenaga, gak mampu dengan tenaga, dengan pemikiran, gak mampu dengan pemikirannya dengan doa, gak mampu dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan doa. Inna lillahi. Udah bungkus aja orang yang begitu mah. Betul gak? Nah, membantu kagak, ngomongnya bahagia. Kan kebangetan itu. Ada yang begitu? Banyak. Banyak. Insya Allah di sini mangga. Gak salah. Gak jauh beda sama sebelah sono. Lanjut ini. Nah, acara maulid jadi kemana-mana. Bentar ah. Pengen lihat tema ini. Apa temanya? Malah bermunajat kepada Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, itu ada komanya. Kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta kita kepada beliau, 2. Nah, emang tulisannya begitu. Kalau saya makan nih gak ngebacain. Kalau gak terima ya komplain sama yang nulis. Jadi berbicara tentang Maulid Nabi, ini kita harus kenal sama Nabi.
Kalau kita memperingati Maulid Nabi terus kita nggak kenal aja sembung bogolok, ya nggak bilang ujungnya sama. Jadi kalau kita memperingati itu harus tahu sejarah, harus kenal. Sama halnya anak kita ulang tahun, kita kenal nggak sama anak kita? Ada orang tua yang gak kenal sama anak? Ada nggak? Iya, ibu-ibu tuh biasanya udah tahu anaknya anak siapa, anak Allah jenuh. Masih ditanya ini anak siapa. Iya benar, banyak suka kita ibu-ibu ya. Udah tahu anaknya masih ditanyain. Dulu. Sekarang mah enggak kayaknya. Anak kita ulang tahun, kita kenal sama anak kita tahu, kita paham, makanya di ulang tahunin. Betul nggak? Ini sama halnya kita Maulid Nabi. Ya otomatis kita harus kenal, harus paham tentang sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenal sama Nabi? Bu, kenal sama Nabi? Kenalan di mana? Katanya kenal. Jadi syaratnya harus ma'rifatul Rasul, harus mengenal kepada sosok yang agung, yaitu Sayyidina Muhammad. Makanya kita peringati di Maulidnya. Agar apa? Agar Allah tumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah kepada Nabi kita Muhammad, kita harus kenal tentang sejarah beliau, tentang perjuangan beliau, tentang pengorbanan beliau, tentang kelaparan beliau. Makanya tadi dibacakan Maulid. Maulid itu ada yang namanya Maulid Al-Barzanji yang barusan tadi dibacakan oleh tim hadir daripada guru kita Ustaz Abdul Rahman. Ada Maulid Tiba, ada Maulid Sidduran, ada Maulid Al-Diyaul Lani, ada Maulid Azab. Itu semua mengisahkan, menceritakan tentang sosok yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad. Makanya dibacakan Maulid biar kita kenal, biar kita paham. Ini ngomong-ngomong kita nih hadir begini seneng kagak nih? Bahagia enggak? Ya. Allah menyuruh kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadilah karunia rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian berbahagia, bergembira dengan fadilah karunia rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Apakah fadilah rahmat karunia yang Allah turunkan kepada kita? Dilahirkannya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus Senang. harus bahagia dengan memperingati daripada Maulid Nabi. Ada enggak orang Islam yang ngaku katanya umat Nabi dengan peringatan Maulid Nabi enggak senang? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Bukan banyak lagi, banyak. Dia ngaku umat Islam, ngaku umat Nabi, tapi dengan peringatan Maulid Nabi dia enggak senang. Benci. Saking gak senangnya dia mengatakan itu bid'ah. Ini acara begini sesat caranya.
Ini acara begini nih khurafat. Lah orang ngaji diomongin sesat. No, yang mabuk yang jobleng ngomongin sesat. Maaf Bu ya, saya ngomongnya kasar. Ya, mohon dimaafkan. Saya ngomongnya kasar karena saya dilahirkan dengan makhluk yang kasar. Makhluk harus menjadi pembendi. Mirip. Nah iya, manusia kan wujud terlihat kasar. Nah, kalau jin setan membuat kelihatan ya. Nah iya. Makanya kalau saya kasar mau dimaafin ya. Dimaafin kagak nih? Ya namanya orang Bekasi bahasanya begini. Mau diapain lagi? Ada orang Jawa nggak pada sehari. Mudah-mudahan ngerti pada ya. Lanjut ini. Udah 20 menit. 10 menit lagi ya. Jadi dengan pembacaan maulid-maulid yang tersebut daripada kalangan para imam itu untuk mengenalkan kita kepada sosok yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid tiba dikatakan mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi dilahirkan di kota Madinah. Nabi dilahirkan di kota Madinah. Toh, Nabi dilahirkan di mana? Di kota di Ciber. Ciber atau pada Paris Hati. Ya Allah. Jadi di dalam maulid dikatakan mauliduhu bi Makkah. Nabi dilahirkan di kota Mekah. bukan di Cibel. Wa hijratuhu bil Madinah. Di maulid dijelaskan. Nabi lahirnya di kota Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Mudah-mudahan kita sampai. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Amin. Bisa sholat di Ka'bah. Amin. Amin. Sholat di majelis haram. Amin. Amin. Pengen ke Makkah? Pengen ke Madinah? Punya duit? Ya. Mimpi. Pengen ke Madinah, pengen Mekah, pengen umrah, pengen haji, orang gak boleh duit ya. Bu. Orang yang umrah, orang yang haji, orang yang berziarah ke makam Rasulullah udah pakai duit. Enggak pakai. Nah, orang percaya ya. Orang pakai duit. Buktinya banyak tuh. Orang yang mampu, yang kaya, tetapi belum bisa ziarah. Betul nggak? Hartanya banyak, tabungannya orang kehitung, istrinya ngererot. Ya namanya bahasa Bekasi begitu, ngererot, berjejer maksudnya. Paham ini? Paham nggak? Mana kalau paham? Kalau nggak paham ribetnya ribet. Nih kuncinya ya. Bagi ibu bapak yang ingin berziarah ke makam Nabi, yang ingin doa nikahkan tapi nggak punya duit, kuncinya Allah sudah mengatakan, tolong diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kuncinya adalah ketakwaan, ketaatan, keimanan kita kepada Allah. Baru yaj'al lahu makhraja.
saja Allah akan mengeluarkan daripada kesulitan kita, daripada kesusahan kita, dan di situ Allah memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah, ittiba tahadus bil nikmah. Saya umroh udah 2 kali. Itu semuanya umroh kosasi, ongkosnya boleh mengasih. Kerjaan orang gabung, gaji boro-boro, penghasilan orang jelas. Tetapi dengan kita taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujung ada haji datang. Ujung-ujung paham gak? Paham gak? Ujung-ujung ada haji datang. Saat iya ada apa aja? Ngomong-ngomong punya KTP gak? Nggak ada. Kakak ada. Diminta daftar dulu buat apa? Udah apa? Minta ikhlasnya ya. Daftar dulu buat apa? Udah. Namanya saya kenal dan saya yakin saya kasihin. Langgan tahunnya dibikinin paspor. Alhamdulillah. Seminggu kemudian suruh berangkat. Rezeki namanya alhamdulillah. Jadi bukan dengan uang, ya, dengan keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebab. Ya. Ada nih yang sebab orang bisa umroh, bisa haji. Nenek-nenek lagi nyebrang, nggak taunya ada mobil nabrak, jatuh tuh nenek nggak mati, jatuh. Lalu orang kaget, turun. Ya Allah, kenapa nek nyebrang? Sampai orang lihat-lihat, sampai orang enggak, kenapa? Saya mikirin duit umroh, duit orang gabung. Dan dengan sebab itu ditabrak, dia bisa umrah. Betul gak? Lah Allah yang punya urusan. Ya, jadi umrah. Alhamdulillah. Kalau bagus doain. Nih ajaran kita, Nabi mengatakan orang kalau bangkis disuruh mengucap alhamdulillah. Yang dengerin disuruh jawab ya alhamdulillah. Terus dijawab lagi yahdikumullah. Jangan diketawain, didoain. Ya sudahlah. Orang tua pasti diketawain. Doain ya. Lanjut ini. Udah 25 menit. 5 menit lagi. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita, baca maulid. Ya, baca maulid Ghibah, baca maulid Sintuduran, baca maulid Al-Barzanji. Silakan baca. Itu semua tentang kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, Adibu auladakum ala salasin khisalin habbi nabiyukum. Nabi kata Nabi, ajarkanlah kepada anak-anakmu sekalian untuk 3 perkara, untuk 3 hal. Kita punya anak kagak? Bu, punya anak kagak? Pak, punya anak? Bapak-bapak mah gak punya anak. Gak punya, yang punya mah ibu-ibu. Betul gak? Ajarkan 3 hal terhadap anak-anak kita. Yang pertama, hubbi Nabi, disuruh cinta sama nabinya, disuruh cinta sama ini mah cinta sama artis, cinta sama pemain sepak bola, cinta sama pemain musik. Nabi nyuruh sama kita hubbi Nabi, cinta kepada nabinya.
Ajarin anak kita. Tom, nih Nabi lahir di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, beliau wafat di kota Madinah. Pada umur berapa beliau wafat? Itu ajarin tuh. Biar apa? Biar tumbuh rasa cinta, rasa mahabbah kepada Nabi kita Muhammad. Kalau kata orang kampung sini mah, tak kenal maka tak. Ya gimana mau sayang orang kenal? Tak sayang maka tak jaga. Nah iya, ibu bapak kalau nggak sayang nggak mungkin nikah, betul nggak? Jadi tak kenal maka tak sayang. Makanya kita disuruh kenal kepada Nabi-Nya, biar ada rasa sayang, biar ada rasa mahabbah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kalau benar-benar engkau mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi syarat orang itu mencintai Allah harus mengikuti Nabi dan harus mencintai Nabi. Jangan kayak orang Yahudi Nasara. Orang Yahudi Nasara, dia ngaku beriman kepada Allah, dia ngaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak